Ada rumah tangga yang hancur bukan karena perselingkuhan, bukan karena kekerasan, tetapi karena satu orang terlalu lama mengalah dan yang lain terlalu lama merasa benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan aku mengajakmu sebentar. Jika cerita-cerita di channel ini sering membuatmu merenung, sering membuatmu diam lebih lama dari biasanya, tolong tekan like sebagai bentuk dukungan. Dan jika kamu pernah berada di posisi terlalu lelah untuk bertahan atau terlalu ego untuk memahami, tuliskan perasaanmu di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi penguat bagi yang lain. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling belajar tentang cinta, tentang sabar, dan tentang rumah tangga yang seharusnya saling menjaga, bukan saling melukai. Sekarang, dengarkan baik-baik kisah ini, karena mungkin ada bagian hidupmu yang sedang diceritakan. Malam itu, rumah terasa terlalu terang untuk sebuah perpisahan. Lampu-lampu gantung menyala penuh, memantulkan bayangan wajah-wajah yang tegang di dinding ruang tamu. Tidak ada yang berani berbicara keras, seolah suara sekecil apapun bisa memecahkan sesuatu yang sudah rapuh sejak lama. Aku duduk di ujung sofa, punggungku tegak, tapi hatiku runtuh perlahan. Tanganku saling menggenggam erat, kuku-kukuku menekan kulit sendiri, mencoba menahan gemetar yang sejak tadi tak mau berhenti. Di hadapanku, suamiku berdiri. Wajahnya tampak asing, bukan wajah lelaki yang dulu menatapku penuh janji, tapi wajah seseorang yang sudah terlalu lama pergi. Hanya tubuhnya saja yang tertinggal. Aku menatap lantai marmer yang dingin, menarik napas dalam-dalam, dan dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, kalau ini akhirnya, tolong kuatkan aku malam ini." Keluarga besarnya duduk berjejer, memenuhi hampir seluruh ruangan. Ibunya dengan kerudung rapi menatapku tanpa ekspresi, ayahnya menyilangkan tangan di dada, sementara saudara-saudaranya saling bertukar pandang, seakan menunggu satu kata yang akan mengubah segalanya. Aku merasa seperti sendirian di tengah keramaian. Tidak ada yang berdiri di sisiku. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya istri yang sebentar lagi akan diberi label mantan. Seseorang berdehem pelan, lalu ibunya berkata lirih, "Kita kumpul malam ini biar semua jelas." Kata jelas itu terasa pahit, karena bagiku semuanya sudah terlalu jelas sejak lama. Sejak aku menangis sendirian di kamar. Sejak aku menelan kecewa tanpa pernah benar-benar didengar. Suamiku akhirnya berbicara. Suaranya pelan, nyaris seperti orang meminta maaf, tapi tanpa getar rasa bersalah. "Aku sudah tidak sanggup lagi," katanya. Kalimat itu melayang di udara, berat, lalu jatuh tepat ke dadaku. Aku mengangkat wajah, menatapnya perlahan. Anehnya, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kelelahan yang terlalu dalam untuk diterjemahkan. Bibirku justru terangkat, membentuk senyum kecil. Senyum yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Dalam hati aku bertanya, kenapa aku tersenyum saat hatiku remuk? Mungkin karena aku sudah terlalu sering menangis diam-diam. Sampai hatiku kehabisan suara untuk berteriak. "Kamu kenapa tersenyum?" Suara ibunya terdengar tajam, penuh curiga. Semua mata langsung tertuju padaku. Ada yang mengernyit, ada yang berbisik pelan. Ada pula yang menatapku seolah aku perempuan aneh yang kehilangan akal. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa senyum ini bukan tanda bahagia. Tapi kata-kata tak keluar. Yang keluar justru tawa kecil, pelan, singkat, rapuh. Astagfirullah. Seseorang berbisik. Dia tertawa. Mereka tidak tahu, tawa itu adalah dinding terakhir yang kupasang agar aku tidak ambruk di depan mereka semua. Mereka tidak tahu bahwa di balik tawa itu
Ada ribuan doa yang tak pernah didengar. Ada malam-malam panjang yang kulewati sendirian. Suamiku menarik napas panjang. Tangannya mengepal, lalu dengan suara yang dibuat tegas. Terlalu tegas untuk sebuah perpisahan. Ia mengucapkannya. Aku talak kamu. 1, 2, 3. Setiap angka terasa seperti hantaman. Ruangan mendadak sunyi, bahkan jam dinding seakan berhenti berdetak. Aku berdiri kaku, jantungku berdentum keras, tapi wajahku tetap tersenyum. Aku tertawa lagi, kali ini sedikit lebih jelas, membuat mereka semua semakin bingung. Padahal di dalam dadaku, ada sesuatu yang runtuh total. Aku sadar, saat itu juga aku bukan lagi istrinya. Dan anehnya, di tengah kehancuran itu, aku merasa bebas sekaligus hancur. Bebas dari luka yang tak pernah sembuh. Hancur karena cinta yang terbunuh di depan banyak mata. Setelah kalimat talak itu terucap, tidak ada yang langsung bergerak. Semua seakan menunggu reaksiku. Teriakan, tangisan, atau pingsan seperti yang mungkin mereka bayangkan. Tapi aku hanya berdiri diam, menatap wajah-wajah yang kini terlihat lega sekaligus kikuk. Suamiku menghindari tatapanku. Aku ingin bertanya, apakah sesulit itu menatap perempuan yang sudah kau hancurkan? Namun mulutku tetap tertutup. Aku belajar satu hal malam itu. Diam kadang lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Aku melangkah perlahan ke tengah ruangan. Tumit kakiku terasa berat, seolah lantai menahanku untuk tetap tinggal. Sudah ya, kata ayahnya singkat, mencoba mengakhiri suasana. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku aku tertawa pahit. Begitu saja. Bertahun-tahun luka, lalu selesai dengan satu kata sudah. Aku menarik nafas panjang, agar dadaku tidak sesak. Aku harus terlihat kuat, setidaknya malam ini. Aku mau ke kamar sebentar, ucapku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang. Padahal aku nyaris pecah. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertanya. Aku berjalan menjauh, meninggalkan ruang tamu yang kini terasa seperti ruang pengadilan. Setiap langkah menuju kamar adalah langkah menuju kenyataan baru. Aku sendiri sekarang. Di dalam kamar aku menutup pintu pelan, lalu bersandar di belakangnya. Tubuhku melorot berlahan ke lantai. Tangisku akhirnya pecah. Tanpa suara, tanpa saksi. Ya Allah, bisikku terbata. Aku capek. Air mataku jatuh membasahi sajadah yang tergelar rapi. Sajadah yang selama ini menjadi saksi doa-doaku, agar rumah tanggaku diselamatkan. Doa yang rupanya punya jawaban lain. Aku berbalik menuju kamar. Setiap langkah terasa lambat, seperti kakiku menolak pergi dari masa lalu. Di dalam kamar, aku menutup pintu pelan, lalu bersandar di sana. Tangisku pecah tanpa suara. Tubuhku melorot ke lantai. Tanganku menutup mulut agar isakanku tidak terdengar. Ya Allah, bisikku lirih. Aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa. Air mata jatuh tanpa henti. Bukan hanya karena malam ini, tapi karena semua luka yang selama ini kupendam sendiri. Aku bangkit perlahan dan membuka lemari. Tanganku mengambil pakaian seadanya, melipat tanpa benar-benar memperhatikan. Setiap baju mengingatkanku pada kenangan. Perjalanan bersama, foto-foto yang dulu terasa bahagia. Kenapa semuanya berubah? Tanyaku pada diri sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan suara nafasku yang berat. Di sela-sela lipatan baju, aku menemukan mukena. Aku berhenti, menatapnya lama, lalu memeluknya erat sambil menangis. Aku keluar kamar membawa tas kecil.
Ruang tamu masih dipenuhi mereka. Suamiku menatapku, matanya berkabut. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Aku menjawab singkat, "Pulang." Ia terdiam, lalu berkata lirih, "Maaf." Kata itu terlambat, terlalu ringan untuk luka yang terlalu dalam. Aku mengangguk kecil. "Semoga Allah memaafkan kita berdua," jawabku tanpa emosi. Aku melangkah keluar rumah itu tanpa menoleh. Udara malam menyentuh wajahku, dingin tapi menyadarkanku. Di perjalanan menuju rumah ibu, aku menatap lampu-lampu jalan yang berderet, seperti saksi bisu perpisahan kami. Tangisku kembali pecah. Kali ini tanpa kutahan. Aku membiarkan diriku lemah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak perlu terlihat kuat. Di rumah ibu, aku disambut pelukan hangat. Ibu tidak banyak bertanya. Ia hanya mengelus kepalaku sambil berbisik, "Sabar ya nak, Allah lihat semua." Kalimat sederhana itu membuat air mataku kembali mengalir. Aku merasa diterima, dipahami, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Malam itu aku tertidur dengan tubuh lelah dan hati yang perlahan mereda. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Aku sering tersenyum di depan orang, tapi menangis di sepertiga malam. Aku bertanya-tanya, apakah aku gagal sebagai istri? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, aku mencoba mengingat. Aku sudah berusaha sebaik yang aku mampu. Aku belajar memaafkan diriku sendiri, pelan-pelan. Beberapa minggu kemudian, suamiku menghubungiku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lewat pesan singkat. Aku membaca lama sebelum membalas. "Aku sedang belajar baik-baik saja," tulisku jujur. Jawabannya lama datang. "Aku menyesal," katanya akhirnya. Aku menatap layar ponsel, lalu berbisik, "Aku juga menyesal terlalu lama bertahan." Waktu berjalan, luka tidak langsung hilang, tapi aku mulai bernafas lebih lega. Aku kembali tertawa, tawa yang benar-benar tulus. Aku menyadari kehilangan bukan selalu tentang kalah. Kadang kehilangan adalah cara Allah menyelamatkan kita dari luka yang lebih panjang. Kini aku mengerti, perempuan yang tertawa di saat paling sakit bukan berarti tidak terluka. Ia hanya sudah terlalu sering menangis sendirian. Dan ketika akhirnya ia memilih pergi, itu bukan karena menyerah, melainkan karena ia ingin hidup. Malam ini aku kembali menatap langit dan berdoa. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya rasa syukur karena Allah tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku merasa sendirian. Aku tersenyum kecil dan berbisik pada diri sendiri, "Aku masih utuh, dan aku akan baik-baik saja." Tidak semua yang kita perjuangkan layak untuk dipertahankan. Kadang, Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan membuat kita bertahan, tetapi dengan memberi keberanian untuk pergi. Sahabat kisahku, jika kisah ini pernah terjadi dalam hidupmu, jika kamu pernah bertahan terlalu lama dalam luka,
atau sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang pernah sangat kamu cintai, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Tulis di kolom komentar bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu. Cerita kalian mungkin bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang. Jangan lupa like video ini jika kisahnya menyentuh hatimu. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Dan bagikan kepada orang yang mungkin sedang membutuhkan pelukan lewat sebuah kisah. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga Allah selalu menjaga hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintang Pelangi.